Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dramiansi Lafkartini, NIM 20113110414, Prodi S1 Ilmu Gizi. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus praoperasi. Yang pertama, asesmen. Asesmen terdapat identitas pasien, nama Nyonya Lilik, umur 26 tahun, tinggi badan 160 cm, berat badan 40 kg, pekerjaan sebagai pedagang. Yang kedua, antropometri. TB 160 cm, BB 40 kg. BBI dengan rumus TB kurang 100 kali 90% sama dengan 160 kurang 100 kali 90% sama dengan 54 kg. IMT dengan rumus BB per TB pangkat 2 sama dengan 40 per 1,60 pangkat 2 sama dengan 15 kg per meter pangkat 2 dengan status underweight. Terdapat biokimia. Ada Hb 10,2 Gr per dl yaitu status rendah. Terus albumin 3,5 G per dl yaitu rendah. Na 135 mmol rendah. Fisik klinis, jarang BAK atau BAAB kurang normal. Dietary history. Riwayat nutrisi, nafsu makan pasien baik, tidak mempunyai alergi makanan, pasien juga sering mengkonsumsi telur, ikan laut, tempe, tahu goreng, bayam, sawi, wortel, labu siam, pisang, semangka, teh manis, dan suka makanan digoreng dan bersantan. Pasien jarang mengkonsumsi daging sapi atau ayam. Sayuran atau buah berserat kasar hampir tidak dikonsumsi kecuali buah dan sayuran disebut. Hasil rekal, energi 2000 kilokalori, protein 77 gram, lemak 60 gram, karbohidrat 201 gram. Selanjutnya, kebutuhan zat gizi dan energi. AMB dengan rumus 665 tambah 9,6 kali BB tambah 1,8 kali TB kurang 4,7 kali umur sama dengan 665 tambah 9,6 kali 40 tambah 1,8 kali 160 kurang 4,7 kali 26 sama dengan 1214,8 kilokalori. TEE dengan rumus AMB kali FA kali FS sama dengan 1214,8 kilokalori kali 1,2 kali 1,4 sama dengan 2040,86 kilokalori. Selanjutnya, kebutuhan makronutrien. Yang pertama, karbohidrat sama dengan 55% kali 2040,86 per 4 sama dengan 280 gram. Lemak sama dengan 20% kali 2040,8 per 9 sama dengan 45,35 gram. Protein sama dengan 15% kali 2040,86 per 4 sama dengan 76,53 gram. Selanjutnya ada pembagian kebutuhan energi. Yang pertama, pagi sama dengan 25% kali 2040,86 sama dengan 510,2 kilokalori. Selingan pagi sama dengan 10% kali 2040,8 sama dengan 204,008 kilokalori. Siang sama dengan 30% kali 2040,86 sama dengan 612,2 kilokalori. Selingan sore yaitu 10% kali 2040,86 sama dengan 204,8 kilokalori. Malam sama dengan 25% kali 2040,86 sama dengan 510,2 kilokalori.
Selanjutnya perhitungan tingkat konsumsi. Yang pertama, energi sama dengan 2000 per 2040,86 kali 100% sama dengan 97,99% dengan status normal. Karbohidrat 201 per 280 kali 100% sama dengan 71,78% dengan status defisit sedang. Lemak 60 per 45,35 kali 100% sama dengan 132,3 yaitu kelebihan. Protein sama dengan 77 per 76,53 kali 100% sama dengan 100,6 yaitu normal. Selanjutnya diagnosa. NC.3.1. BB kurang P berkaitan dengan kurang nafsu makan E ditandai dengan IMT 15 kg per M pangkat 2 underweight. NI.5.6.2 yaitu kelebihan asupan lemak P berkaitan dengan pola makan tinggi lemak E ditandai dengan persen tingkat konsumsi yaitu 132,3% lemak berlebihan S. NI 5.8.1 yaitu asupan karbohidrat tidak adekuat P berkaitan dengan asupan karbohidrat harian yang tidak tercukupi E ditandai dengan persen tingkat konsumsi yaitu 71,78% defisit ringan S. NC.2.2 perubahan nilai laboratorium terkait permasalahan gizi P berkaitan dengan usus gangguan nyeri akut E ditandai dengan hasil kadar albumin rendah 3,5 G per DLS. NI 2.1 yaitu asupan makanan inadekuat P berkaitan dengan masalah pada usus dan kondisi fisik yaitu perut kram, kurang nafsu makan, BAB, BAK, jarang. E dibuktikan oleh hasil pemeriksaan fisik klinis nilai albumin rendah 3,5 G per DLS. NB.1.1 kurangnya pengetahuan terkait nutrisi P berkaitan dengan pola makan dan asupan E ditandai dengan asupan nutrisi yang tidak seimbang dan pola makan yang salah S. NI.2.2 kurang pengetahuan tentang nutrisi P berkaitan dengan pola makan dan asupan E ditandai dengan asupan nutrisi yang tidak seimbang dan pola makan yang salah S. Selanjutnya intervensi. Pemberian diet. Tujuan intervensi yang pertama, mengusahakan status gizi pasien tetap normal atau optimal saat mengusahakan status gizi pasien tetap normal atau optimal saat pembedahan. Yang kedua, mengupayakan agar status gizi pasien kembali normal dan mempercepat penyembuhan. Yang ketiga, mengembalikan keadaan gizi yang mengalami penurunan kalori dan meningkatkan kebutuhan energi. Yang keempat, memperbaiki ketidakseimbangan elektrolit dan cairan. Pemberian terapi diet. Pemberian terapi diet ND.1.1 pemberian diet sehari atau diet P1 diet tinggi energi tinggi protein pasca bedah. Syarat diet makronutrien dan mikronutrien. Makanan diberikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan pasien dalam menerima makanan. Makanan diberikan dalam bentuk cair, saring, lunak, dan biasa. Energi diberikan cukup 2040,86 kilokalori, protein diberikan cukup 76,53 gram untuk memelihara dan mengganti jaringan tubuh yang rusak dan untuk pertumbuhan tubuh. Lemak diberikan cukup 45,35 gram, karbohidrat diberikan cukup 280 gram sebagai sumber tenaga untuk aktivitas. Makanan yang dianjurkan: nasi dibubur, kentang direbus, dipure, misoa direbus, roti kukus, biskuit. Daging, ikan, ayam unggas tidak berlemak direbus, dikukus, ditim, dipanggang. Telur direbus, diceplok air, diorak-arik. Bakso ikan, daging sapi atau ayam direbus. Susu, yogurt, madu, susu kedelai, puding. Tempe dan tahu direbus, dikukus, ditumis. Puncis rebus, tahu susu rebus. Sayuran tidak banyak serat dan dimasak seperti daun bayam, daun kangkung, kacang panjang muda, buncis muda, oyong muda,
labu siam, labu kuning, labu air, tomat, dan wortel. Buah segar seperti pisang matang, pepaya, jeruk manis, buah naga, semangka, dan bisa dijuskan untuk pasien. Makanan yang tidak dianjurkan, makanan kering dan menggunakan pengawet seperti buah-buahan kering, dendang, dan berbagai jenis keripik kentang. Makanan olahan seperti sosis dan kentang goreng, susu dan produk olahan susu seperti keju, daging merah. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi. Monitoring ada antropometri, biokimia, fisik klinis, target ada BBI, IMT, albumin, keadaan membaik, pelaksanaan setiap hari. Yang pertama ada antropometri, target BBI, IMT normal, pelaksanaan setiap hari. Biokimia, albumin normal, pemeriksaan sampel darah sesuai waktu yang ditentukan. Ketiga, fisik klinis, target keadaan pasien membaik, pelaksanaan setiap hari. Yang keempat, pemberian makan, target memberi makan sesuai kebutuhan dan daya terima pasien, pelaksanaan setiap hari dalam frekuensi makanan 3 kali makan utama, 2 kali makan selingan dalam porsi sedikit. Contoh menu diet pasca operasi. Yang pertama, sarapan pagi ada bubur ayam, telur rebus, air mineral, selingan alpukat 130 gram, susu cair 125 ml. Makanan siang, nasi putih 100 gram, sup bayam 30 gram, ikan kakap 40 gram, air mineral 195 mg. Selingan sore, puding coklat 50 gram. Makanan malam, nasi putih 100 gram, sup ayam 60 gram, tempe 25 gram, air mineral 195 mg. Total analisis food recall dan leaflet pre-operasi. Mari jelaskan mengenai studi kasus pre-operasi. Di sini terdapat identitas pasien, yaitu Nyonya Ana, umur 62 tahun, tinggi badan 145 cm, berat badan 45 kg. Pekerjaan sebagai seorang pedagang makanan. Diagnosa kaku perut. Yang pertama, asesmen. Ada antropometri, yaitu BB sekarang sama dengan 45 kg, tinggi badan 145 cm. BBI sama dengan TB kurang 100 kali 90% sama dengan 145 kurang 100 kali 90% sama dengan 40,5 kg. Yang kedua ada IMT sama dengan BB per TB pangkat 2 sama dengan 45 per 145 pangkat 2 sama dengan 21,4 kg per meter pangkat 2, yaitu dengan status normal. Yang ketiga ada biokimia. Yang keempat ada data fisik klinis. Yang kelima ada dietary history, yaitu ada riwayat nutrisi dahulu atau di rumah. Dalam 6 bulan terakhir, nafsu makan pasien menurun, frekuensi makanan 2-3 kali per hari. Makanan yang sering dikonsumsi pasien adalah ikan, telur, tahu tempe, digoreng, sayur, bayam, wortel, labu siam, pepaya, pisang. Pasien mengonsumsi teh tiap hari dan kadang minum susu segar. Hasil rekal selama MRS sama dengan energi 1532 kilokalori, protein 45 gram, lemak 81 gram, dan karbohidrat 182 gram. Yang kelima, ada kebutuhan energi. Untuk AMB sama dengan 665 tambah 9,6 kali berat badan tambah 1,8 kali tinggi badan kurang 4,7 kali umur sama dengan 665 tambah 9,6 kali 45 tambah 1,8 kali 145 kurang 4,7 kali 62 sama dengan 1066,6 kilokalori. Untuk TEE sama dengan AMB kali FA kali FS sama dengan 1066,6 kali 1,2 kali 1,4 sama dengan 1791,888 kilokalori. Yang keenam, perhitungan makronutrien. Karbohidrat sama dengan
55% kali 1791,888 per 4 sama dengan 24,63 gram. Protein sama dengan 15% kali 1791,888 per 4 sama dengan 67,19 gram. Untuk lemak sama dengan 20% kali 1791,888 per 9 sama dengan 39,81 gram. Yang ketujuh, energi kebutuhan. Pagi sama dengan 25% kali TEE sama dengan 25 per 100 kali 1791,888 sama dengan 457 kilokalori. Terus selingan pagi sama dengan 10% kali TEE sama dengan 10 per 100 kali 1791,888 sama dengan 179 kilokalori. Ada makan siang sama dengan 30% kali TEE sama dengan 30 per 100 kali 1791,888 sama dengan 537 kilokalori. Selingan sore sama dengan 10% kali TE sama dengan 10 per 100 kali 1791,888 sama dengan 179 kilokalori. Malam sama dengan 25% kali TE sama dengan 25 per 100 kali 1791,888 sama dengan 447 kilokalori. Terus ada perhitungan tingkat konsumsi. Yang pertama, energi. Energi sama dengan 1532 per 1791,88 kali 100 sama dengan 85 dengan status gizi defisit sedang. Terus protein sama dengan 45 per 6,719 kali 100% sama dengan 66%. Lemak 81 per 3981 kali 100% sama dengan 20,3. Karbohidrat sama dengan 182 per 24,63 kali 100% sama dengan 73,8. Selanjutnya ada diagnosa. Yang pertama, NC.2.2 adalah perubahan nilai laboratorium terkait permasalahan gizi. P berkaitan dengan usus besar kanker kolon. E ditandai dengan hasil serologi CEA tinggi 67,2 mg per ml. S N1.1,2 yaitu asupan energi tidak adekuat. P berkaitan dengan asupan energi harian yang tidak tercukupi. E ditandai dengan persen tingkat konsumsi yaitu 0,85% dengan status gizi defisit ringan. S selanjutnya Ni.5.8 yaitu kekurangan karbohidrat. P berkaitan dengan kekurangan asupan makanan karbohidrat. E ditandai dengan asupan karbohidrat hanya 73,8 dengan status gizi defisit sedang. S selanjutnya Ni.5.6.2 yaitu kelebihan asupan lemak. P berkaitan dengan konsumsi makanan tinggi lemak. E ditandai dengan persen tingkat konsumsi lemak yaitu 73,8% berlebihan. Ni.5.7 yaitu kekurangan protein. P berkaitan dengan kekurangan asupan makanan protein. E ditandai dengan asupan protein hanya 66% dengan status defisit berat. S Ni.2.1 asupan makanan ide kuat. P berkaitan dengan masalah kanker kolon atau usus besar dan kondisi fisik yaitu KU kompos metis sadar penuh. E dibuktikan oleh hasil pemeriksaan fisik klinis bentuk abdomen flat. S NB.1.1 kurang pengetahuan tentang nutrisi. P berkaitan dengan pola makan dan asupan. E ditandai dengan asupan nutrisi yang tidak seimbang dan pola makanan yang salah. S selanjutnya ada intervensi pemberian diet. Yang pertama, tujuan diet.
Tujuan diet praoperasi adalah untuk mengupayakan agar status gizi pasien dalam keadaan optimal sehingga tersedia cadangan untuk mengatasi stres dan penyembuhan luka. Sedangkan tujuan diet pasca bedah yaitu untuk mengupayakan agar status gizi pasien segera kembali normal untuk mempercepat proses penyembuhan dan meningkatkan daya tahan tubuh pasien dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kebutuhan dasar cairan, energi, protein. Yang kedua, mengganti kehilangan protein, glikogen, zat besi, dan zat gizi lain. Yang kedua ada syarat diet. Energi diberikan kepada pasien sebanyak 85 kilokalori per kilogram. Protein yang diberikan 66%, lemak yang diberikan 203% dari kebutuhan energi total. Karbohidrat diberikan sesuai kebutuhan pasien, rendah garam atau natrium diberikan 1000 sampai 1200 mg Na per hari atau maksimal 4 sendok teh. Rendah sisa agar mudah dilakukan pembersihan saluran cerna sehingga tidak mengganggu proses pembedahan. Makanan yang dianjurkan: makanan cair dengan susu penuh atau skim, susu penuh, maizena, telur ayam, margarin, gula, sari buah. Makanan yang diblender: nasi tim, telur ayam, daging giling, ikan, tahu tempe, wortel labu kuning, dan sari buah. Tanpa susu: kacang hijau, tahu, tempe, wortel, sari buah, telur, tepung, dan sereal. Makanan yang tidak dianjurkan: yang pertama, gorengan, cookies, permen, keripik, santan, kopi hitam, alkohol, dan soda. Yang selanjutnya, monitoring evaluasi. Biokimia, HbPCV normal, pelaksanaan 1 bulan. Asupan makanan, memiliki asupan makanan sesuai kebutuhan dan bergizi, pelaksanaan setiap hari. Fisik klinis BAK lancar, pelaksanaan setiap hari. Di sini ada menu diet. Contoh menu diet. Ada total analis, dan terdapat leaflet. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.